Parade strike belum berakhir. Masih dari tim reparasi. Strike kembali terjadi. Ya, limb strike. Lim masih harap-harap cemas. Siapa tahu induknya lagi cari anaknya yang tersangkut di mata kail Lim ini. Ternyata hanya seekor trevally kecil. Ayo cari lagi yang lebih besar, Mas Bro. Sekitar jam 1 siang, cuaca tiba-tiba berubah drastis. Hembusan angin timur yang datang mendadak membuat sisi kapal khawatir. Demi keselamatan bersama, sepertinya kami harus segera bergegas menepi ke pantai nih, Strike Back Mania. Ya, Strike Mania, ini masih siang, tapi karena anginnya tambah kencang, kita harus segera kembali ke darat nih. Kalau nggak, makin sore anginnya tambah kencang dan gelombangnya makin kacau. Ini masih siang aja kayak gini nih. Ini kita bakal kena tampias, bakal basah. Ini udah pada packing-packing peralatan biar nggak basah. Kayak gini nih kalau alam, nggak bisa ditebak. Mancing laut memang menyenangkan, terlebih saat frekuensi strike sedang ramai. Namun, angler juga harus waspada dengan perubahan cuaca yang mendadak seperti ini. Strike Back Mania, pada trip kali ini, perhatian saya tertuju pada sebuah spesies yang cukup unik. Ya, ini adalah spesies Diamond Trevally atau biasa kita sebut ikan ebek. Ada juga ikan talang-talang yang terkenal sebagai perenang cepat. Nah, ini ikan hasil tangkapan kita hari ini. Ada dua nih, ada ikan ebek sama ikan talang-talang. Jadi ini dua-duanya termasuk ikan pelagis. Nih kalau teman-teman bisa lihat, ciri khas banget ikan pelagis, dia warnanya nih kayak gini nih, silver. Dan bentukan sirip-siripnya hampir mirip, persis nih. Sirip dorsalnya. Nah, sirip dorsalnya panjang ke belakang. Ini sirip analnya juga kayak gini. Jadi ini ciri khas banget ikan pelagis kayak gini nih, rata-rata bentuk siripnya. Nah, ikan ebek atau Diamond Trevally ini yang kita dapat, yang ini size-nya sekitar 3 kilo. Dan ini maksimal tumbuhnya dia bisa sampai 25 kilo. Jadi termasuk, ini masih size-nya masih remaja, masih kecil nih. Nah, sedangkan si ikan talang-talang atau queen fish, ini kita dapat size sekitar kurang lebih sama 3 kilo. Tapi dia bisa tumbuh sampai 100 kiloan nih, dengan panjang 1 meter lebih. Ini termasuk kecil juga nih kita dapat. Sekarang kita mau coba bedah. Saya jadi tertarik untuk melakukan proses bedah kedua spesies ini, sesuai bidang keilmuan saya sebagai dokter hewan. Kira-kira ada hal menarik apa yang bisa kita ungkap dari proses bedah ikan kedua pelagis ini? Ini sirip pektoralnya, sirip dadanya si ikan ebek. Nah, dia panjang nih, tapi semakin dia besar, semakin pendek. Jadi pas masih dia kecil, ini lebih panjang lagi dan berumbai-rumbai. Makin besar, makin pendek. Tadi kita dapat ikan ini di kedalaman sekitar 60 meter, 70 meter. Ini makanya di dalam organnya ada beberapa yang kayak keisi udara. Ini ikan ini mengalami dekompresi. Nah, ini organ reproduksinya nih. Tapi ini belum jelas nih dia jantan atau betina, karena si ikan ini kan ikan laut banyak kan sifatnya hermaprodit. Jadi kadang dia bisa jadi jantan, kadang bisa jadi betina. Dan ikan ini masih remaja. Jenis kelaminnya ini belum fix, belum ketahuan nih. Pertama kali perbedaan yang saya temuin nih, ternyata si talang-talang ini dagingnya lebih kenyal, jadi lebih empuk. Nah, sedangkan si ikan ebek ini lebih alot dia, jadi diguntingnya udah susah. Nah, si ikan talang-talang ini lebih kenyal, lebih halus. Jadi mungkin ntar kalau teman-teman mau ngolah masakan mungkin bisa menyesuaikan nih, yang cocok apa.
Sambil menunggu cuaca laut kembali normal, masing-masing tim mengirimkan utusannya untuk mancing di sekitar muara sungai Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Ya, Strike Mania, ini kita masuk battle fishing hari kedua, dan karena hari ini cuaca lautnya kurang bersahabat, jadi kita lanjutin battle fishingnya hari ini di muara aja nih. Dan ini personilnya hari ini ganti semua nih. Mas Titusnya kemana nih, Mas? Mas Titus lagi gak enak badan. Aduh, baru mancing sehari udah gak enak badan, jadi diganti nih perwakilan dari tim reparasi, diganti personilnya, dan nih tim lain juga perwakilannya juga ganti nih. Tapi kita tetap lanjut battle fishing, pokoknya ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap. Tanpa menunggu lama, kedua tim langsung tancap gas menuju spot kakap putih di sekitar Sungai Ujung Pangkah. Tiba di spot, kedua tim langsung menggunakan umpan udang hidup favoritnya, ikan baramundi. Sedikit berbeda dengan di daerah lain, ikan-ikan di sini jarang memakan umpan casting. Penghuni Ujung Pangkah lebih suka menyantap umpan yang digunakan dalam metode mancing bottom fishing. Dari kapal tim nelayan, sambaran pertama langsung datang. Strike! Oi, strike! Wow, seekor baramundi sampai lompat ke permukaan. Mantap! Dengan tenang dan terukur, Pandi berhasil memaksa seekor kakap putih naik ke perahu. Selamat kawan! Oke, strike pertama. Kakap putih atau sering disebut warga lokal dengan cukil merupakan salah satu ikan predator penghuni muara dan sungai yang masih terpengaruh pasang surut air laut. Spesies ini juga punya panggilan Asian sea bass karena populasinya tersebar luas di Asia Tenggara hingga Papua. Bobot maksimal predator yang satu ini bisa mencapai 60 kg. Luar biasa. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Ayo kita cari lagi yang lebih besar, Mas Bro. Belum lama berselang, giliran umpan udang saya yang dapat sambaran. Wih, sepertinya ini spesies yang berbeda. Saya dapat seekor mangrove jack atau kakap muara. Tarikannya terasa cukup mantap, meski powernya masih di bawah spesies baramundi. Ya, ikan berhasil saya paksa naik ke atas perahu. Nih strike mangrove jack nih, walaupun bukan ikan target nih hari ini, kan targetnya baramundi. Cuman nih lumayan juga nih size-nya nih. Ini si mangrove jack ini indikator air sini masih bagus nih. Nah dia maunya di air yang masih jernih, masih bagus si mangrove jack ini. Ini size-nya lumayan juga nih, sekitar mungkin 6-7 on. Dipakai umpan udang hidup nih. Dan ini arusnya mulai main, mulai kenceng, jadi ikan mulai makan nih. Sayangnya, hingga sore tiba, tak satu pun sambaran yang berhasil kami dapat. Kuatnya arus cukup mempengaruhi agresivitas ikan dalam menyambar umpan udang. Kita kembali ke pesisir Situ Bondo Strike Back Mania. Setelah 2 hari battle fishing yang cukup menguras tenaga, kini saatnya penentuan juara. Tim pemenang pastinya akan mendapatkan trofi dari Mancing Mania Strike Back. Dan bagi yang kalah, tentu akan mendapat hukuman sesuai kesepakatan bersama. Ya, battle fishing antara tim reparasi reel sama nelayan udah selesai hari ini. Dan ini jumlahnya yang lebih banyak tim reparasi reel nih. Tapi karena yang kita nilai ini adalah ikan terbesar, jadi mau kita timbang dulu nih. Ini punyanya tim nelayan ya. Masing-masing tim memajukan ikan terbesar yang mereka dapat. Sepertinya selisihnya hanya sedikit nih, Strike Back Mania. 3,9. 3,9. Ini punya tim reparasi reel
3 kilo. Jadi beda sekilo nih, walaupun size-nya kelihatan mirip-mirip, beda sekilo. Yang menang adalah tim nelayan. Selamat. Terima kasih. Inilah seni dari battle fishing di Mancing Mania Strike Bag. Para peserta dengan besar hati menerima kekalahan dan siap menerima hukuman. Buat tim reparasi reel, jangan bersedih hati. Kalah menang itu biasa. Yang penting kekompakan antar komunitas memancing tetap terjaga. Mantap!